ma atyabaki min baldati wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghairaki. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kembali pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas nasional. Untuk itu, jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI! Hidup NKRI! Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Demokrasi Pancasila, nikmat Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya. Nanda kepilih Janggar atau Prabowo tuh? Aku pilih Prabowo. Aku pilih Janggar. Nanda kepilih Janggar atau Prabowo tuh? Aku pilih Prabowo. Aku pilih Janggar. Assalamualaikum sobat pemirsa budiman di seluruh Nusantara. Pada video kali ini, kanal akan menayangkan materi antitesis terhadap narasi yang diekspos dalam film berjudul The Tifod yang beredar di media dan viral di tengah publik. Perlu sobat ketahui bahwa kanal kami tidak berafiliasi dengan partai politik serta aliran apapun dan juga bukan kanal pemerintah. Murni ini kanal independen untuk edukasi hikmah bagi publik. Dalam film The Tifod yang beredar, dipaparkan adanya dugaan atau mungkin juga sebuah tuduhan tendensius bahwa penguasa atau pemerintah telah melakukan kecurangan pemilu dalam upaya memenangkan paslon presiden tertentu. Dalam film itu dibumbui presentasi data-data analisis dan rekam jejak digital orasi para pejabat negara dari tingkat atas sampai bawah yang dinarasikan sebagai tidak fair, curang, dan menggiring publik untuk memilih paslon tertentu. Dan dinarasikan pula bahwa pemilu Indonesia 2024 sedang tidak baik-baik. Tentu, apapun narasinya, semua itu adalah narasi politik yang bisa dibuat dengan kemasan akademis dengan menampilkan data-data yang dibuat semeyakinkan mungkin bagi publik. Hasilnya,
Dengan propaganda-propaganda politis semacam itu, maka bagi awam akan langsung terpengaruh mendukung dan antitesanya adalah anti pemerintah. Apalagi bagi lawan politik atau kelompok yang memang oposisi terhadap pemerintah. Tentu film dengan narasi seperti itu akan disokong penuh dan disebarkan ke masyarakat karena menguntungkan bagi pihaknya atau partainya. Mungkin lain situasinya jika film The Tifot itu disiarkan tidak dalam masa pemilu, namun nyatanya film ini rilis 4 hari sebelum hari pemilu digelar. Sangat efektif dan potensial menimbulkan gejolak. Padahal ada potensi bahaya yang mengancam, yaitu potensi menimbulkan dampak buruk bagi Kamtibmas bahkan negara. Publik akan terpancing secara emosional untuk melakukan aksi melawan pemerintah di tengah suasana pemilu. Pada gilirannya akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Sobat pemirsa, negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia punya hajat besar melaksanakan pemilu di tahun 2024 ini untuk memilih calon wakil rakyat dan presidennya. Kali ini kita akan memilih Presiden Republik Indonesia yang ke-8 kalinya sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, di mana dimulai dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, Jenderal Soeharto, B.J. Habibie, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kemudian Megawati Soekarno Putri, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono, dan Insinyur Joko Widodo. Dan untuk Presiden Republik Indonesia yang ke-8, tampaknya Jenderal Prabowo dengan pasangan Gibran Rakabuming Raka telah memenangkan pemilu di tahun 2024 ini dengan perolehan suara lebih dari 57%. Dengan demikian, merekalah yang akan memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Dan kita tahu selama perjalanan waktu setiap pergantian kepemimpinan negara, maka selalu ada kegaduhan, selalu ada intrik politik, selalu ada persaingan sengit antar partai, antar pendukung, antar kubu masing-masing yang mewarnai tahun politik di setiap periodenya. Bahkan persaingan sengit antar kelompok itu acap kali berubah menjadi konflik destruktif baik vertikal maupun horizontal. Ini memang sudah menjadi sifat dari sejak zaman dahulu kala. Silakan tengok ulang kembali sejarah-sejarah suksesi kekuasaan di masa lampau. Kita tahu bagaimana suksesi kekuasaan kerajaan Babilonia, Romawi, Mesir, Persia, kerajaan-kerajaan di Nusantara abad-abad lalu. Bahkan di masa kekhalifahan Islam pun tak terhindar dari kekacauan politik, hingga sampai terjadi konflik berdarah turun-temurun karena suksesi pergantian kekuasaan. Kita tahu sejarah mencatat bagaimana sesama Islam saling bertumpah darah, berperang gara-gara perebutan kekuasaan dan saling kudeta di masa kekhalifahan. Ingatlah, sejarah mencatat bagaimana konflik berdarah yang terjadi di masa sahabat Nabi. Kita tahu bagaimana 3 sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Semua para sahabat Nabi itu meninggal karena dibunuh saat sholat gara-gara intrik politik suksesi kekuasaan. Masa-masa berikutnya kita tahu sejarah mencatat tragedi Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Bertepatan dengan 10 Oktober tahun 680 Masehi, yang mampu membantai dan membinasakan cucu Nabi Muhammad beserta keluarganya di masa Khalifah Bani Umayyah. Dan setelah masa itu, suksesi kekhalifahan silih berganti selalu dipenuhi dengan konflik brutal berdarah-darah. Dimulai dari dinasti Umayyah dikudeta, ganti dinasti Abbasiyah, kudeta lagi, ganti dinasti Fatimiyah, terus terjadi konflik hingga sampai terakhir di masa dinasti Seljuk dan Timur Leng. Artinya, sejak terjadi konflik antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan,
Kemudian orang Islam saling berperang terus sesama Islam. Sebab perkara apa? Berebut kekuasaan. Sobat pemirsa, ini adalah video antitesis terhadap film Dirty Food. Narasi di film Dirty Food tidaklah absolut benar dan tidaklah absolut harus dipercaya. Sebab semua narasi hasil buah pikiran manusia itu bersifat relatif. Benar mungkin bagi yang pro, tetapi tidak bagi pihak yang dirugikan. Tetapi ingat, semua laku perbuatan, ucapan, narasi, langkah, dan tindakan semuanya memiliki konsekuensinya masing-masing. Hukum sunatullah sebab akibat akan berlaku. Pada video kali ini, saya akan mengajak pemirsa untuk menyelam ke dalam samudra ilmu hakikat. Di kedalaman alam samudra hakikat, maka sisi lain dari realitas kehidupan dunia yang fana ini akan bisa kita pahami, yang semu akan menjadi jelas. Untuk itu, langsung saja kita fokus pada tema, yaitu mengungkap hakikat kekuasaan atau penguasa atau pemerintahan. Dalam bahasa klasik, frase kata penguasa atau pemerintahan lazim diistilahkan dengan kerajaan. Silahkan baca di Al-Quran atau di kitab-kitab suci agama yang sudah ribuan tahun itu. Dalam Al-Quran, penguasa atau pemerintahan diistilahkan dengan sebutan mulkan. Setiap sisi dalam kehidupan dunia ini masing-masing memiliki roh dan alamnya sendiri. Dan semua berjalan bekerja menurut alamnya masing-masing. Tumbuhan punya alam sendiri, hewan punya alam sendiri, manusia punya alam sendiri, termasuk sistem dan mekanismenya pun punya alam sendiri. Dan semuanya berjalan dinamis di alamnya masing-masing. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Begitu pula penguasa atau pemerintahan atau kerajaan juga punya alamnya sendiri, yang hidup, yang berjalan berkelindan di jalur alamnya sendiri. Kekuasaan yang hakiki dan absolut hanyalah milik Rabb Tuhan semesta alam. Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsil karim. Maha tinggi Allah, penguasa raja diraja yang sesungguhnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 116. Kekuasaan atau kerajaan yang ada di dunia yang diakui manusia di tengah kehidupan manusia hanyalah miniatur dari sistem kekuasaan hakiki kerajaan agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman modern saat ini, penguasa atau pemerintahan disebut dengan negara dan bentuknya bisa berbagai macam. Ada monarki, ada republik, ada parlementer. Sementara pemimpinnya di zaman dulu diistilahkan dengan gelar raja atau ratu. Sekarang disebut presiden. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan raja, pemimpin atau penguasa dunia? Atau siapa yang menjadikan presiden? Bagi umum awam pasti akan menjawab, rakyatlah yang menentukan si A si B menjadi presiden. Karena menurut logikanya, rakyatlah yang memilih penguasa melalui pemilu. Tetapi tidak demikian dari sisi dimensi hakikat, sebab telah digariskan pada ayat di atas bahwa kekuasaan hanyalah milik Allah dan yang menentukan Allah pula. Ketika rakyat mengadakan pemilu untuk memilih pemimpin, maka itu hanyalah teknis syariatnya saja, hanyalah ikhtiarnya saja.
maka hakikatnya rakyat adalah hamba. Hamba tidak bisa berubah menjadi penguasa, dan penguasa tidak bisa berubah menjadi hamba. Masing-masing berada pada relnya sendiri, pada alamnya sendiri. Coba kita tengok kembali ke sejarah peradaban masa lampau. Tak satupun eksistensi kekuasaan itu dikendalikan oleh rakyat. Ingat bagaimana kekuasaan Raja Fir'aun, Kekaisaran Romawi, Kerajaan Persia, bahkan lihat saja bagaimana sistem kekuasaan di era kekhalifahan Islam. Tak satupun dikendalikan oleh rakyat, tetapi absolut kekuasaan sejak dahulu kala memiliki kekuatannya sendiri, memiliki rohnya sendiri, memiliki alamnya sendiri. Para raja atau penguasa akan mempertahankan hegemoni kekuasaannya. Coba lihat di masa modern pun saat ini, negara dengan sistem monarki tentu pemerintahannya sangat ketat menjaga hegemoni kekuasaannya. Lihat Arab Saudi, apakah rakyat yang mengendalikan kekuasaan? Tidak, bahkan itu terasa seperti diktator. Coba saja ada rakyat yang mengutak-atik pemerintahan atau menjelekkan Raja Arab, pasti langsung dieksekusi. Bandingkan dengan keadaan negara-negara Timur Tengah lainnya yang menerapkan sistem kekuasaan lepas. Silahkan lihat keadaannya di sana, banyak perang, rakyat saling bertumpah darah, berebut kekuasaan dan saling berkonflik antar geng dan kelompok. Itu membuat rakyat terpecah belah ke dalam berbagai firqah. Gilirannya tak ada situasi mapan, aman, dan nyaman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sedang Indonesia jauh lebih baik, lebih islami, lebih humanis karena ada pemilu di bawah kendali nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasinya Pancasila, tidak bebas, tidak liar. Silakan baca kembali sila keempat Pancasila. Bukankah berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan? Kan tidak berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh kebebasan rakyat. Lagi, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu bahasa lahiriahnya. Bahasa hakikatnya adalah semua sisi alam apa saja yang ada di dalam bumi dan air, langit, udara, termasuk aktivitas kehidupan serta tingkah pola manusianya semuanya dikuasai oleh negara. Itu bahasa hakikatnya. Maka hakikatnya kekuasaan negara adalah kekuasaan yang terkendali dan harus dikendalikan. Mengapa? Sebab kekuasaan tanpa kendali penguasa, pasti keadaan suatu negara atau bangsa juga liar tak terkendali, dan pada gilirannya akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sudah sunatullah, itu sudah watak manusia. Ayat Al-Quran menulisnya, sejarah mencatatnya. Sekarang ini ada segolongan kaum yang ingin merubah nilai-nilai pusaka luhur dan falsafah yang dimiliki bangsa Indonesia dengan alasan liberal, kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia.
Di satu sisi ada yang ngotot ingin merubah Pancasila dengan negara Islam, sistem khalifah. Ada yang ingin menjadikan negara komunis, ada yang ingin menjadikannya negara liberal, seliberal-liberalnya. Realitas menunjukkan bahwa hukum yang diterapkan di negeri-negeri kaum muslimin, termasuk di Indonesia, adalah hukum kufur. Untuk menerapkan hukum Islam, syariat Islam, dan menyatukan umat Islam, harus kita hadapi dengan hidup atau mati. Siapkah saudara? Siap! Jadi yang harus kita lakukan di dalam perubahan besar ini adalah menegakkan khilafah. Bersama umat, tegakkan khilafah. Takbir. Jika penguasa tidak mengendalikan, jika keluar dari sistem Pancasila, maka pasti tunggulah petaka kekacauan negeri akan menimpa. Maka memang penguasa itu harus mengendalikan kekuasaannya, mutlak itu. Ketika ada propaganda yang mengatakan bahwa pemerintah melakukan kecurangan dalam pemilu, tidak saat pemilu belum digelar. Curang atau melanggar hukum adalah ketika siapapun memanipulasi surat suara, memanipulasi pemilih, memanipulasi pencoblosan, dan memanipulasi hasil suara saat pemilu. Itu baru perbuatan curang. Saat masa sebelum pemilu, maka hakikatnya semua pihak, baik kawan maupun lawan, hanyalah melakukan ikhtiar meskipun dengan berbagai persaingan sengit. Itu wajar. Setiap pihak, semua golongan pasti akan berusaha menang dengan caranya masing-masing. Janganlah munafik, itulah permainan dunia. Ketika para pihak, golongan, atau kelompok atau rakyat memiliki hak untuk melakukan aksi-aksi politik untuk ikut ambil bagian dari kekuasaan, maka pemerintah yang berkuasa pun lebih berhak untuk mempertahankannya, lebih berhak untuk mengendalikannya. Ingat, suksesi kekuasaan Presiden Soekarno terkenal dengan gelar Panglima tertinggi, Presiden seumur hidup. Lalu zaman Soeharto ada hegemoni kekuasaan selama 32 tahun. Ingat bagaimana suksesi kekuasaan di Rusia, di Tiongkok, di Korea Utara, di Arab Saudi. Semuanya adalah bersifat memperkuat posisi kendali kekuasaannya. Dan memang negara punya hak, punya ruh, punya alam supremasinya sendiri. Dan pasti bagi para pengganggu akan menghadapi konsekuensi saklek, pasti akan langsung dieksekusi. Cobalah bersuara keras di negara itu. Mengapa? Karena penguasa tidak akan membiarkan kemapanan kekuasaannya itu lepas liar begitu saja. Mengatur manusia itu susah, mengatur rakyat itu tak mudah. Karena sudah menjadi sunatullah, sudah watak, sudah karakter bahwa manusia itu bersifat ingin semaunya sendiri. Silahkan perhatikan ayat berikut. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu. Quran Surat Al-An'am 116. Mari kita ambil contoh dari suatu realita, yaitu masa kekuasaan pemerintahan selama 5 tahun, kemudian punya dan sedang menjalankan program-program negara untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya sesuai amanat undang-undang. Sudah mengeluarkan anggaran, sudah berjalan, tiba-tiba masa kekuasaan habis dalam 5 tahun. Karena masa pergantian kekuasaan, lalu diadakan pemilu. Penguasa lama kalah, nanti kelompok yang baru yang menang, dan berkuasa merasa gengsi tidak mau melanjutkan program utama pemerintahan yang lama. Dirubah lagi programnya, habis anggaran lagi, sia-sialah jerih payah program-program strategis yang sudah baik sebelumnya. Mentah lagi, mulai nol lagi, anggaran lagi. Kapan negara bisa maju? Kapan kesejahteraan rakyat bisa terwujud jika kekuasaan tidak dikendalikan? Yang
Demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Kita negara besar, kita negara kuat, kita negara kaya. Wahai rakyat Indonesia, wahai bangsa Nusantara, wahai bangsa Atlantis Raya, janganlah kita terpecah belah mengulang kembali sejarah-sejarah kelam suksesi kekuasaan di masa lampau. Janganlah kita mau dibuat terombang-ambing oleh para petualang politik yang melakukan intrik dengan berbagai bentuk dan warna. Janganlah ketika seseorang atau golongan atau institusi atau partai kemudian berpropaganda menyerang penguasa, menjatuhkan penguasa, mengganti penguasa, namun ketika dirinya mendapat giliran menjadi penguasa, menjadi pejabat negara, akhirnya ujung-ujungnya melakukan korupsi juga, akhirnya ujung-ujungnya mementingkan golongannya sendiri pula. Biarlah suksesi kekuasaan itu berjalan menurut alamnya, menurut dimensi ruang dan waktunya sendiri. Karena mengendalikan, mempertahankan kekuasaan bukan hal haram dan dosa. Yang berhak mengotak-atik, yang berhak merubah, yang berhak ikut campur, yang berkuasa mengganti kekuasaan, otoritasnya hanyalah ada pada Rob Tuhan semesta alam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka man tasya'. Allah memberi dan mencabut kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Quran Surat Ali Imran 26. Dalam Islam, dalam ayat, hadis, dan dalam kitab-kitab para alim, kategori penguasa atau pemerintahan di dunia itu hanya ada dua macam. Yang pertama disebut Sultanul Zolim atau Sultanul Jair, yaitu jenis penguasa yang lalim. Yang kedua disebut Sultanul Haq, yaitu jenis penguasa yang baik dan adil. Ketika penguasa atau pemerintahan atau raja berbuat zolim dan sewenang-wenang, maka itu akan berurusan langsung dengan Tuhan, dan dialah yang akan melakukan tindakan penghakiman. Maka hakikatnya bukan rakyat yang menggulingkannya, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang melengsarkannya. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Dan ilmu-ilmu tentang hakikat kekuasaan atau penguasa dan hal-hal yang bersifat pemerintahan, silakan pemirsa pelajari, ada banyak kitabnya. Di antaranya dalam kitab At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk karya Imam Ghazali dan kitab Bulughul Maram. Sobat pemirsa dimanapun berada di seluruh Nusantara, menjadilah warga negara, menjadilah rakyat yang baik, santun, dan cerdas. Jika ingin menjadi penguasa, jika ingin menjadi presiden, maka masuklah ke alamnya penguasa, menyelamlah di sana sedalam-dalamnya, bukan malah menentang melawan keras alamnya penguasa. Pasti babak belur. Maka jangan merongrong, jangan menjatuhkan kewibawaan dan kedaulatan bangsa sendiri. Mari saling bekerja sama dalam kebaikan untuk kemajuan dan kemakmuran bersama. Mari kita jayakan negara Indonesia. Salam Nusantara Atlantis Raya.